Shalom GKNS. Kalau pada hari ini kita sama-sama bersyukur, kita datang untuk menyembah Tuhan, untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dia yang pergi ke dalam surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk datang dalam hadirat-Nya. Kita bawa pujian kita bawa ucapan syukur kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kalau Kau yang telah naik ke surga, bukan untuk meninggalkan kami Tuhan, tapi Engkau yang mau menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau yang memberikan penolong bagi kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan bagi setiap kami. Sebab itu kami bawa ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Yesus. Thank you Lord Jesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Biar Kau yang dimuliakan Tuhan. Naik ke surga, berikan Roh. Sekali lagi kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Urapi kami dengan api Roh. Kami undang Kau Roh Kudus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami
sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Katakan ya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Sekali lagi katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Urapi kami, amin Tuhan, dengan api Roh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu ya Roh Kudus. Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, ini kami hamba-Mu. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Oh Yesus, inilah kami Tuhan, kami rindukan Engkau, mengalir lebih lagi. Penuhi kami Tuhan.
dengan Roh-Mu yang kudus. Yesus, kami undang Kau Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih Yesus. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, untuk lebih lagi bersekutu dengan Kau Tuhan, untuk selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk selalu rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebab itu kami undang Kau lebih lagi hadir, bertahtalah atas pujian kami. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi kami, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan, bersekutu denganmu. Amin Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, terima kasih Yesus. Urapan-Mu
mengubah hidup kami Tuhan. Bawa kami lebih dekat, lebih dalam lagi mengenal-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Ini kerinduan hati kami, bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan hati kami, selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Selalu dipenuhi dengan urapan yang baru Tuhan hari lepas hari. Bawa kami terus Tuhan selalu mendekat padamu Tuhan. Bawa kami semakin dalam lagi mengenal Engkau dalam hidup kami. Dan biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu menuntun hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah naik ke surga Tuhan, menyediakan tempat bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kami kemenangan, Kau yang telah bangkit, Kau yang telah hidup, Kau yang telah naik Tuhan. Kau yang sediakan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami mau lebih lagi naikkan ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari siapa yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom saudaraku. Mari kita berikan salam, kita berikan senyum yang paling manis pada saudara kita semua. Sambil kita katakan Yesus yang memberikan kita kemenangan. Amin. Kita menang bersama Tuhan kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus yang percaya katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Angkat tanganmu. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin. Semua yang telah diberikan kemenangan sama-sama berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Siap lebih lagi memuji Tuhan saudaraku? Mari kita angkat suara kita lebih lagi. Kita tinggikan namanya di bumi dan di surga. Allah yang kudus, Allah yang layak dipuji. Haleluya.
menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Gempita bergema, sorak-sorai sukacita. Gempita bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Katakan suci, 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 suci. sucilah Tuhan. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita. Gempita bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas, biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Amin. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang suci Tuhan. Kau yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Kau Allah yang hadir tengah-tengah kami Tuhan. Thank you Lord. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
terjadi di sini. Mari bawa sembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Mu mengalir. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat Kau hadir Tuhan, tengah-tengah hidup kami, di dalam hidup kami, kemenangan demi kemenangan selalu Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami siap lebih lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Bapa. Kami buka hati kami buka telinga kami untuk mendengarkan firman Bapa. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Mari semua yang siap lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan pada hambanya. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, kita bersyukur bertemu kembali. Saat ini kita beribadah untuk merayakan akan kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur bahwa ada hal yang baik di momen kenaikan Tuhan Yesus. Ada satu lagu lama, tapi ini boleh mengingatkan kita dan menjadi pesan buat kita semua. Ya, ada pertemuan di udara. Mungkin jemaat yang Tuhan kasihi pernah mendengar, tahu lagunya demikian. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Sekali lagi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Amin, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur bahwa kenaikan Tuhan Yesus memberikan sebuah pesan buat kita semua, bahwa satu saat kelak, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, ketika dia naik ke surga, dia berjanji bahwa dia akan datang kembali. Dan itulah sebuah pesan yang boleh disampaikan, bahwa nanti satu saat di akhir zaman akan ada pertemuan di udara. Tapi yang perlu kita ingat pada saat ini, yakinkan bahwa diri kita bertemu di udara. Dalam pertemuan itu, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ketika sangkakala itu dibunyikan, kita semua ada. Kita diangkat bersama-sama. Kita memerintah bersama dengan Tuhan. Ya, jadi jemaat yang Tuhan kasihi, itu sebagai lagu yang mengawali untuk renungan firman Tuhan di pagi hari ini, dimanapun jemaat berada, kita bersyukur. Tetap semangat kita mengiring Tuhan, bahwa cepat atau lambat Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, yang kedua kalinya untuk menjemput kita umatnya yang setia sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk waktu ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online Tuhan. Tapi kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan Engkau adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir. Sebab itu kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau hadir melawat setiap kami, jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, yang haus, yang rindu akan firman-Mu, yang haus dan rindu untuk bertemu dengan Engkau. Biarlah saat ini Bapa, Engkau jamah setiap kami semua. Kami minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau lawat oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, menjamah setiap pribadi kami. Biarlah di dalam ibadah ini Tuhan, kami boleh menerima kekuatan yang baru. Kami boleh menerima firman yang menerangi hati dan jiwa kami. Dan kami bersyukur, biarlah Roh Kudus urapi kami semua dan berbicara atas setiap kami. Kami serahkan semua dalam tangan Kau. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua yang diberkati Tuhan, mari kita sambut katakan amin. Puji Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan yang berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus.
dengan sebuah tema di sini tentang exousia dan dunamis. Ya, dua kata ini begitu penting. Kata ini kita ambil di dalam Perjanjian Baru, ya, yang tertulis ada di dalam 2 ayat. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kata-katanya sama, berbicara tentang kuasa, ya. Tetapi ketika saya mulai memperhatikan dari bahasa aslinya, karena kita ketahui bahwa Perjanjian Baru ini ditulis di dalam bahasa Yunani, ya, seperti apa yang kita pernah pelajari bahwa masa Helenisasi, ya, bagaimana Alexander Agung pada saat itu dari kerajaan Yunani menguasai dunia begitu luas dan mempengaruhi seluruh bangsa, ya, dengan sebuah budaya Yunani termasuk bahasanya, dan itu menjadi sebuah cita-cita dari Alexander Agung untuk membuat dunia menjadi satu bahasa, dan akhirnya memang bahasa Yunani memberikan sebuah pengaruh termasuk akhirnya kepada penulisan Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani, ya. Dan ketika saya perhatikan di dalam Perjanjian Baru ini, apa yang tertulis, ya, ada 2 ayat di sini di dalam Matius 28 ayat 18. Di sana dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa," ya, saya tandai dengan warna merah. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, dan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, ini menjadi ayat emas, ya, yang seringkali kita dengar, kita baca, khususnya menjelang hari Pentakosta, ya, hari pencurahan Roh Kudus. Di sana dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jadi di dalam 2 ayat ini tertulis kata-kata kuasa. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia artinya kita menangkapnya kuasa. Tetapi setelah saya perhatikan di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru, ternyata apa yang ditulis di dalam Matius 28 ayat yang ke-18, kata kuasa ini itu ditulisnya exousia, ya, exousia. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ditulisnya adalah dunamis, ya, atau dunamis begitu. Ini 2 hal yang berbeda, mempunyai arti dan fungsi yang berbeda dari 2 kata ini. Jadi dengan beberapa poin kita akan melihat, memperhatikan apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus, ya, di dalam kenaikannya ke surga. Ada pesan-pesan yang disampaikan dari setiap firman Tuhan, dan kita mengupas dan membahasnya supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, ya, untuk kita lakukan dan kita kerjakan, dan apa yang Tuhan mau untuk kita menerima, ya, akan kuasa itu untuk melengkapi di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah pada saat ini mari buka hati kita supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, ya, pesan-pesan saat Tuhan Yesus naik ke surga. Kita mulai pada saat ini di yang pertama, ya, di dalam Matius 28. Kita berbicara tentang yang pertama, kata kuasa yang disebut dengan exousia, ya, bukan dunamis tapi exousia, ya. Di sini kita baca Matius 28 ayat yang ke-16, ya. Jemaat bisa mempersiapkan mungkin dengan Alkitab atau Alkitab elektroniknya, atau bisa melihat di layar di sini, ya. Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 20. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Perhatikan, kepadaku, Tuhan Yesus katakan telah diberikan segala kuasa, ya, di sorga dan di bumi. Ya, saya kasih warna putih di sana, kuasa.
Ayat 19 dan 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat yang Tuhan kasihi, di dalam Matius 28 di sini, ayat yang ke-18 khususnya, bagaimana Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kata kuasa ini, ternyata tulisannya di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu exousia. Ya, exousia. Nah, apa yang kita tangkap dan kita mengerti tentang exousia ini, ya? Di sini berbicara tentang di dalam bahasa aslinya kita buka, dan setelah saya perhatikan di sini kata exousia, ya. Di sini tertulis di dalam kamus berbicara tentang authority, tentang wewenang. Ya, ada tulisan dengan sebuah kata, ya, berbicara tentang kekuatan, ya, berbicara tentang kekuatan fisik, kemampuan, kekuasaan, otoritas, pengaruh, gitu ya, kekuasaan untuk memerintah atau dalam pemerintahan, terus otoritas atas umat manusia, kekuasaan, keputusan, pengadilan, ya, tentang yurisdiksi, orang yang memiliki otoritas, seorang penguasa, seorang hakim yang terdepan dan lebih berkuasa di antara makhluk ciptaan, lebih unggul dari manusia, penguasa spiritual, ya, dan yang lain banyak tentang terjemahannya. Tapi intinya tentang exousia ini itu berbeda dengan dunamis, ya. Jadi exousia berbicara tentang sebuah otoritas, sebuah wewenang, baik di dalam pemerintahan, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di pemerintahan misalkan di lembaga eksekutif, yaitu di lembaga pemerintahan, misalnya keputusan dari presiden, ya, mengenai segala hal yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk kesejahteraan kemakmuran bangsa ini, ya. Kalau di lembaga, misalnya lembaga legislatif seperti DPR, ya, bagaimana produk undang-undang yang dibuat untuk mengatur semua kebijakan-kebijakan, ya, di dalam menjalankan setiap roda pemerintahan juga, begitu, mengatur semua peraturannya, termasuk di dalam bidang yudikatif, di dalam bidang hukum, ya, semua ada aturan yang dibuat, ya, untuk memberikan sebuah keputusan-keputusan, wewenang, ya. Jadi semua lembaga-lembaga ini memiliki sebuah wewenang, memiliki sebuah otoritas, ya, untuk memutuskan segala hal yang diperlukan untuk dilakukan, ya. Jadi wewenang yang tertinggi, ya, di dalam misalnya lembaga legislatif, misalnya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi semua keputusan bisa diputuskan di sana, itu lembaga yang tertinggi untuk memutuskan segala hal yang berhubungan dengan segala peraturan, ya, perundang-undangan yang sebelumnya melalui DPR. Demikian misalnya kita ambil contoh lagi, ada sebuah wewenang di dalam lingkup yang lebih kecil lagi, ya. Kalau di provinsi, ada seorang kepala daerah bernama gubernur, ya, memberikan sebuah keputusan dan kebijakan. Lebih rendah lagi di sana ada wali kota, ya, untuk memimpin kota-kota di seluruh Indonesia ini. Wewenangnya diberikan kepada wali kota. Bahkan terus kepada pejabat-pejabat yang lebih rendah lagi, ya. Semua punya wewenang, tugasnya masing-masing. Nah, itu disebut exousia, ya. Termasuk di dalam keluarga. Di dalam keluarga pun ada exousia. Ada sebuah wewenang, ada sebuah otoritas, ya. Kalau dalam keluarga, misalnya kepala
rumah tangga. Bagaimana seorang suami menjadi kepala rumah tangga, ya, memberikan sebuah kebijakan-kebijakan, ya, memiliki sebuah otoritas di dalam keluarga itu. Nah, ini harus berfungsi dengan baik dan dengan benar, ya, dengan wewenang yang Tuhan berikan gitu. Nah, tingkat yang paling tinggi kita berbicara tentang exousia, dalam arti di dalam Matius 28 tadi yang kita baca ayat yang ke-18, ya. Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus menerima kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Di surga dan di bumi segala kuasa. Artinya menerima sebuah otoritas, menerima sebuah wewenang, ya. Jadi tidak ada otoritas tertinggi, tidak ada wewenang yang tertinggi maupun di surga maupun yang ada di bumi kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, di sini nanti kita akan belajar apa yang wewenang yang Tuhan miliki dan wewenang apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi di dalam kenaikan Tuhan Yesus ini kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, berbicara tentang exousia, berbicara tentang sebuah wewenang. Kita lihat coba dari hal yang kecil, ya. Kalau sebuah wewenang itu, pertama kita lihat dari yang memberi wewenang. Kalau dari yang memberi wewenangnya artinya tidak efektif, yang memberi wewenangnya artinya tidak bijak, maka akan menimbulkan setiap keputusan-keputusan yang tidak memberikan sebuah kesejahteraan, ya. Contoh di dalam keluarga. Kalau seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah, dia tidak bijak mengambil sebuah keputusan-keputusan, maka tidak akan memberikan kesejahteraan, tidak akan memberi kebahagiaan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ya. Jadi penting di sini seorang yang memberikan wewenang itu, termasuk di dalam pemerintahan. Kalau ada keputusan-keputusan yang tidak tidak berkeadilan, maka tidak akan menimbulkan kesejahteraan bagi rakyatnya, ya. Dan kita tahu itu akan menimbulkan satu masalah dan malapetaka ke depan, begitu, ya. Kita lihat bahwa penting orang yang memberi wewenang ini. Nah, kalau tentang Tuhan yang memberi wewenang, Tuhan sebagai pemberi wewenang, Tuhan yang menerima kuasa, Tuhan yang menerima otoritas, dan Tuhan yang akan memberikan otoritas itu, udah pasti tidak diragukan lagi. Kalau Tuhan sebagai pemberi wewenang, sebagai pemberi otoritas kepada kita umat pilihannya. Nah, nanti kita akan tangkap apa yang Tuhan berikan kepada kita, otoritas apa atau wewenang apa, ya. Nah, hal yang kedua yang kita perlu tangkap pada saat ini yang menerima wewenang, ya. Jadi pesan di dalam kenaikan Tuhan Yesus ini kita tangkap apa yang kita dapatkan untuk kita lakukan sebagai penerima wewenang itu, ya. Yang pertama, kita bisa abai. Nah, kalau yang memberi wewenangnya sudah baik, sekarang yang menerima wewenangnya tidak baik, tidak merespon dengan benar. Bagaimana? Ya, sebuah keputusan-keputusan kebijakan yang diberikan baik di dalam keluarga, baik di dalam pemerintahan, kalau itu dilanggar, tidak dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawahnya, maka akan menimbulkan sebuah chaos, kekacauan, ya. Dan ini hal yang tidak baik atau menjadi hal yang tidak efektif di dalam kehidupan ini, ya. Nah, kita lihat dan kita perhatikan, termasuk misalnya di dalam pelayanan. Di pelayanan Tuhan ada yang menerima wewenang, misalnya di dalam gereja. Jelas pemberi wewenang adalah Kristus, Yesus sebagai yang tertinggi. Tetapi sebagai pemberi wewenang ini, kita yang menerima wewenang, gereja Tuhan, misalnya lokal, GKNS Allah Bersinar. Di sini ada misalnya seorang gembala sidang. Dan di bawah gembala sidang ada tim, ya. Mungkin ada badan pengurus harian yang mengurus kebutuhan-kebutuhan berjalannya di dalam pelayanan, ada yang pembina-pembina rohani, di sana ada koordinator-koordinator, ya, baik koordinator ibadah, koordinator komunitas, bahkan di dalam departemen-departemen yang lain. Semua memiliki fungsinya. Jadi kalau wewenang ini diberikan,
ya, di dalam sebuah pengurus diberikan sebuah wewenang untuk melakukan setiap tugas yang diberikan, ya. Tapi itu misalnya tidak dijalankan wewenang itu, maka akan menimbulkan chaos, kekacauan, ya. Hal-hal apapun yang dilakukan akhirnya tidak menjadi efektif, tidak menjadi berkat. Atau misalnya dilakukannya setengah-setengah, maka ya hasilnya menjadi tidak efektif, ya. Atau sama sekali tidak dilakukan, akhirnya tidak terjadi banyak hal di dalam pelayanan itu. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, rekan-rekan sepelayanan, pengurus semua pada saat ini, kita belajar mengerti sebuah wewenang. Sebelum kita menerima wewenang yang tertinggi daripada Tuhan, ya kita praktekkan dan kita lakukan, misalnya di dalam pelayanan kita. Ya, misalkan kalau kita sudah tetapkan ada doa bersama, ya, ada orang-orang yang diberikan tugas untuk berdoa. Kalau yang mengerti tentang wewenang ini, seperti contoh misalnya di dalam perusahaan. Coba jemaat yang Tuhan kasihi, kalau di dalam perusahaan akhirnya kita ada sebuah wewenang yang diberikan dan akhirnya kita tidak melakukannya, maka pasti tidak akan efektif, ya. Termasuk di dalam pelayanan pun seperti demikian. Jadi apa sih pesan kenaikan Tuhan Yesus saat ini? Kita menangkap ada dua kata kuasa, yaitu exousia dan dunamis. Dan yang pertama kita bicara tentang exousia, supaya kita mengerti apa kuasa yang disebut dengan wewenang, dengan otoritas yang diberikan itu, supaya kita menangkap dan kita melakukannya dengan baik, ya. Jadi sekali lagi, mulai dari mana? Nggak jauh-jauh, mulai dari keluarga. Gunakan semua wewenang dengan baik, mau jadi sebagai suami, mau sebagai istri, ya, semua punya otoritasnya masing-masing. Mau sebagai anak, mau sebagai orang tua, ya, lakukan wewenang itu dengan baik. Di tempat pekerjaan, lakukan wewenang dengan baik. Ya, di dalam pelayanan, lakukan wewenang itu dengan baik. Ya, jadi jemaat yang Tuhan kasihi, saat ini kita melihat hal yang kedua. Kita berbicara tentang kata dunamis, kuasa yang artinya dunamis. Yang tadi kita sudah baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, ya, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ini. Sebelumnya kita lihat dari ayat yang pertama, ya. Kisah Para Rasul 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Ya, selama 40 hari. Makanya kita tentang kenaikan Tuhan Yesus itu 40 hari dari sejak kebangkitannya, ya, pada hari ini. Banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, ya. Banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ini penting, ya. Ada tanda-tanda yang diberikan membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jemaat yang Tuhan kasihi, ada hal penting sebelum kita berbicara tentang kuasa yang disebut dengan dunamis ini, yang di ayat yang ke-8. Ada hal yang penting bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit, sudah hidup, dan dia naik di hari yang ke-40. Ini adalah kabar baik. Ya, sementara banyak orang, termasuk saat itu imam-imam besar, orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus, mereka menyampaikan kepada pasukan yang menjaga di sana, ya. Pasukan di sana kan terkejut ketika batu itu terguling. Ketika batu itu terguling dan akhirnya menyampaikan kepada para imam itu, ya. Dan para imam itu menyogok, memberi uang. Kamu harus tutup mulut dan kamu harus mengatakan bahwa
mayat daripada Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Kamu harus sampaikan berita itu. Dan berita itu tersebar sampai sekarang. Ya, ada sebuah kebohongan besar yang disampaikan. Apapun yang dilakukan dan diperbuat manusia tentang sebuah kebohongan itu tidak bisa menutupi sebuah kebenaran yang terjadi. Dan yang paling penting di sini adalah 40 hari Tuhan Yesus hadir bertemu dengan murid-muridnya. Ya, bagaimana pertama kita tahu ketemu dengan siapa? Perempuan, ya, Maria dengan perempuan-perempuan yang lain. Ketika di hari ketiga pagi-pagi mau datang ke kubur Yesus, ya, dan di sana dikatakan ada malaikat yang berkata, kamu mencari siapa? Ya, yang kamu cari sudah tidak ada di sini. Ya, malaikat katakan memang Yesus sudah bangkit. Ya, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ketika dia di dalam rumah yang terkunci, tiba-tiba Yesus datang. Yang pertama, saat itu belum ada Thomas. Tapi yang di kedua, ketika Thomas hadir dan Tuhan Yesus katakan, mari Thomas, ya, tujukan jarimu ke tangan, ya, ke lambung, dan di sana akhirnya Thomas percaya. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu, walaupun kamu belum melihat, tapi kamu percaya. Ya, jemaat yang Tuhan kasih, ada pesan penting dari Tuhan Yesus saat ini. Apapun kondisi kita, ya, kita belajar untuk percaya, walaupun kita belum melihat. Aduh Tuhan, rasanya nggak mungkin. Aduh Tuhan, rasanya nggak bisa dalam hidup ini. Tapi percaya, ya, ini nanti berhubungan dengan dunamis, dengan kuasa. Bagaimana untuk kita tetap percaya, ya, bahwa Tuhan sanggup melakukan dengan cara-cara yang ajaib, ya. Jadi kita belajar percaya walaupun kita belum melihat kenyataannya. Ya, kenyataannya aduh kayaknya sulit Tuhan, sepertinya tidak mungkin Tuhan, ya. Tapi ada satu kabar baik, ya, bahwa Tuhan memberikan dunamis, Tuhan memberikan kuasa, ya. Nah, jadi di sini 40 hari jelas Tuhan berbicara, Tuhan bertemu dengan murid-muridnya, ya. Dan kemudian ayat Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, ya, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi di sini Tuhan memberikan sebuah pesan, ya, karena ini berhubungan dengan ayat yang ke-8, berhubungan dengan kuasa, berhubungan dengan dunamis. Tuhan memberikan pesan, jangan kamu meninggalkan Yerusalem, ya, sebelum kamu menerima akan janji Bapa. Janji Bapa itu janji apa? Janji di mana Roh Kudus akan dicurahkan. Ya, kalau Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, jadi jangan pergi kemana-mana dulu sebelum menerima dunamis. Jangan melakukan apa-apa dulu sebelum menerima dunamis dari Tuhan. Ya, jadi bukan exousia. Kalau exousia tadi sebuah wewenang, ya, sebuah wewenang. Nah, sebelum kita mengingat lagi, kalau di dalam Matius pasal 28 ayat 19 ke 20, ini adalah penting yang kita kenal dengan sebuah amanat agung Tuhan Yesus. Ini adalah exousia. Wewenang, otoritas yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada gerejanya, kepada umatnya, kepada orang-orang percaya. Ya, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Ini penting kata-kata akhirnya, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Menyertai ini, makanya itu ada hubungannya dengan ayat yang ke-8. Ya, Kisah Rasul 1 yang ke-8. Kamu akan menerima dunamis kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Tuhan memberikan sebuah wewenang, tetapi juga memberikan sebuah dunamis, memberikan kuasa di dalam diri kita. Tuhan gak biarkan kita berjalan begitu saja. Tuhan gak biarkan kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan akan menyertai dengan dunamis yang Tuhan berikan. Kuasa yang Tuhan berikan. Begitu.
Ya, jadi jemaat yang Tuhan kasihi, tangkap ya apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kenaikan Tuhan Yesus itu ada amanat agung Tuhan Yesus. Ini jangan kita abaikan, ya, untuk kita memberitakan Injil, kabar sukacita, keselamatan, ya, pertobatan bagi jiwa-jiwa, kelepasan bagi jiwa-jiwa, ya, kesegaran yang baru, kekuatan yang baru. Ini yang menjadi tugas kita. Ini adalah wewenang yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi ingat sekali lagi, ada yang memberi wewenang, ada yang menerima wewenang. Ada yang memberi otoritas, ada yang menerima otoritas. Tuhan memberi otoritas kepada kita, pergi. Jadikan semua bangsa adalah muridku. Nah sekarang yang menerima wewenang itu melakukan atau tidak? Dari awal tadi kita sudah panjang lebar. Ya, apakah kita benar-benar melakukan amanat agung Tuhan Yesus? Ya, pergi jadikan semua bangsa murid, ya, baptis mereka. Nah, kita bersyukur sudah banyak jiwa-jiwa juga yang dibaptis, tapi kita nggak berhenti, harus ada jiwa-jiwa baru lagi. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis. Kalau diajar, ya, semua orang-orang yang anak-anak Tuhan yang dibaptis diajar mereka, ya, diajar tentang pertobatan, diajar tentang Alkitab, diajar tentang iman, diajar tentang doa, diajar tentang keselamatan, ya, diajar untuk bertumbuh, ya. Tapi nggak bisa berhenti, ini harus terus, ya, menangkan kembali jiwa yang baru, lepaskan kembali jiwa-jiwa yang terikat, ya. Mulai PR kita ini menerima wewenang atau otoritas dari Tuhan Yesus, menerima exousia dari Tuhan Yesus ini, ya, mulai dari keluarga kita, orang-orang yang dekat. Yuk sekali lagi, ya, kita jangan terjebak dengan sebuah rutinitas untuk melakukan semua kegiatan ibadah kita, tapi kita terus untuk mengemban, ya, sebuah exousia dari Tuhan Yesus, ya. Mulai kita ingat-ingat lagi siapa yang perlu kita telepon, yang perlu kita doakan, yang perlu kita kunjungi, ya. Mulai dari keluarga kita, mau sepupu, keponakan, ya, adik kakak kita, orang tua kita, siapapun, mulai dari sana dulu, ya, sebelum lebih jauh nanti mengembang. Yerusalem, Yudea, Samaria, ya, mulai dari lingkungan, teman, tempat kerja, tempat usaha, bahkan apa yang Tuhan mau kita bisa melangkah untuk menjangkau akan setiap jiwa-jiwa untuk menerima kabar baik, yaitu kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, sekali lagi kita menangkap tentang exousia ini yang Tuhan berikan kepada kita, ya, untuk kita pergi. Tapi ingat, Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-20, Matius 28 ayat ke-20, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Menyertai apa? Yaitu kamu jangan pergi kemana-mana di dalam Kisah Rasul 1 itu. Ya, kamu tunggu janji Bapa. Makanya, apa janji itu? Yang ayat yang ke-8, kamu akan menerima dunamis kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi nantikan Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus menjamah kita, Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Itu yang membuat kita berhasil dalam hidup ini. Dalam keluarga kita berdampak, dalam pekerjaan kita berdampak, dalam pelayanan kita berdampak, ada semangat, ada gairah. Kenapa? Ada dunamis di dalam diri kita. Ya, kehadiran kita selalu menjadi dampak positif. Dimana kalau kita hadir, orang-orang akhirnya menjadi semangat. Dimana kita hadir, orang-orang akhirnya menjadi bersuka cita. Dimana kita hadir, orang-orang dilepaskan. Dimana kita hadir, orang-orang mendapatkan sebuah kelegaan. Ini yang Tuhan mau, supaya kita ini mengalirkan, ya, dunamis yang Tuhan berikan kepada kita alirkan lagi kepada yang lain. Nanti di bagian yang akhir kita akan lihat, dunamis ini, kuasa ini yang kita terima bisa ngalir nggak keluar, ya. Nah kita akan pelajari pada saat ini. Jadi kita kembali lagi di dalam Kisah Rasul 1, ya, Kisah Rasul 1 ini ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, karena ingat, Israel ini sedang dijajah di dalam penjajahan Roma, sedang merindukan ada sebuah kemerdekaan dan kelepasan, begitu. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Jadi engkau nggak perlu tahu lah masa kapan bangsa Israel akan mengalami sebuah kemerdekaan. Walaupun kita tahu akhirnya, ya, bulan Mei 1948 bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, mengalami sebuah
kemerdekaan sampai sekarang ya. Ya, walaupun secara kondisi bangsa dan dunia sekarang terus ramai di sana ya. Kita tidak masuk politik, tapi ini sebuah realita bahwa bangsa Israel kembali dipulihkan begitu sebagai sebuah bangsa dan sebuah negara. Tapi kita tidak melihat ke sana. Kita lihat ayat yang ketujuh. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8. Tiba-tiba sedang berbicara tentang bagaimana memulihkan sebuah bangsa yang namanya Israel. Tiba-tiba Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi maksudnya, itu bukan hal yang penting tentang sebuah bangsa dipulihkan ya sebagai bangsa Israel. Yang penting karena Tuhan berbicara tentang sebuah kerohanian. Tuhan bicara tentang sebuah kerajaan Allah. Tuhan bicara tentang sebuah kerajaan surga. Ya, karena kerajaan Tuhan Yesus berbicara kepada Pontius Pilatus ketika dia ditangkap, dia tidak berbicara ketika kamu dari mana. Tuhan Yesus katakan kerajaanku bukan dari sini, ya, karena kerajaan Yesus adalah kerajaan dari surga, ya. Jadi di sini Yesus langsung menekankan kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima dunamis, ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu baru akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea sampai Samaria. Jemaat yang Tuhan kasihi, yang dunamis ini ternyata berbeda, ya. Yang dunamis ini berbeda. Ketika kita lihat di dalam bahasa aslinya bahasa Yunani, di sini tentang kata dunamis atau dunamin, ya, itu berbicara tentang power, tentang kuasa, ya. Setelah saya buka di dalam terjemahannya tentang arti-arti daripada dunamis ini, banyak keluar kata-kata bicara tentang apa dunamis itu? Kuasa, kekuatan, kekuasaan, mujizat, tenaga, ya, kekuatan yang melimpah-limpah, karunia-karunia. Jadi ini semua berbicara tentang sebuah kuasa, kekuatan yang melimpah-limpah, tentang mujizat, ya, yang bisa terjadi, begitu, ya. Bahkan di dalam dunamis ada sebuah pengertian tentang kuasa untuk melakukan mujizat atau kekuatan moral dan keunggulan jiwa. Jadi orang yang punya dunamis, dia punya kekuatan moral, dia punya keunggulan jiwa. Kenapa? Karena ada kuasa yang bisa mengendalikan, ada kuasa yang bisa mengendalikan akan dirinya, akan jiwanya, ya. Karena jiwa manusia mudah tersinggung, mudah tersakiti. Jiwa manusia itu banyak kelemahan dan kekurangannya. Nggak akan bisa selamat. Sekali lagi ya, kemarin kita sudah bicara tentang ciptaan yang baru. Kalau ciptaan baru itu rohnya, tapi jiwanya harus dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, tanpa pertolongan dunamis yang Tuhan berikan kepada kita, makanya kenapa banyak orang menyebut dirinya Kristen, tapi tidak mengalami banyak perubahan di dalam dirinya. Karena nggak ada kuasa, nggak ada dunamis di dalam dirinya, ya. Jadi ini kita harus mengerti dan menangkap, ya. Tidak cukup kita menerima exousia, tetapi kita harus menerima dunamis, menerima kuasa. Karena itulah yang membuat exousia ini dalam perjalanannya bisa berhasil, karena ada dunamis, ada kuasa, ya. Jadi itu arti-arti daripada dunamis yang kita tangkap pengertiannya. Ya, bicara tentang kuasa, itu tentang kekuatan, mujizat, ya, bahkan hal-hal kekuatan, keunggulan di dalam moral dan di dalam jiwa kita, ya. Jadi beda. Memang orang Kristen yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus, kalau dia menerima dunamis, meluaskan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, maka kehidupannya akan tampil beda. Dia akan memancarkan terang Kristus. Dia akan memancarkan kebenaran Kristus. Begitu di dalam dirinya, ya. Nah, jemaat yang Tuhan kasih, kita lihat sebuah contoh pada saat ini. Apa yang terjadi, ya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Ya. Kita lihat lagi tentang dunamis ini apa gitu. Jadi kalau di dalam bahasa Yunani aslinya, kalau di dalam 1 Korintus 12 ayat 28 di sini tertulis, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia
untuk mengadakan mujizat. Nah, ini saya merah, kasih warna merah. Untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, mengadakan mujizat ini, kalau itu di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya, ayat itu ditulis, itu bicara tentang dunamis. Ya, itu bicara tentang dunamis, kuasa, mujizat-mujizat. Maka di sini melakukan mujizat itu dunamis. Ya. Terus kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Nah, kita sekarang lihat lagi apa dampaknya orang yang menerima exousia, ya, menerima sebuah tugas dan wewenang untuk pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Dan ayat yang ke-20 Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Menyertai. Dengan cara apa Tuhan menyertai? Yaitu Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima dunamis. Ya. Apa yang terjadi? Orang-orang yang menerima exousia dan orang-orang yang menerima dunamis di dalam Tuhan. Contohnya adalah Petrus. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Kita tahu, ya, di bait Allah ada orang yang di depan pintu gerbang selalu menunggu, ya, ingin untuk bisa mendapatkan sesuatu. Yang diharap-harapkan ketika Petrus keluar dari bait Allah itu, ya, mungkin orang ini mengharapkan sesuatu, sedekah seperti demikian. Dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Ya, dan akhirnya orang ini bangkit dan berjalan. Ya, jadi dunamis itu bicara tentang mujizat. Dunamis itu bicara tentang kuasa. Ya, nah di sini jemaat yang Tuhan kasih, bagaimana kita belajar untuk mengembangkan, untuk melatih, untuk meluaskan. Ya, kita semua belajar, saya belajar, dan semua jemaat belajar, rekan-rekan pengurus semua belajar. Ya, untuk mempraktekkan, untuk mengembangkan tentang dunamis ini, tentang kuasa yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Ya, terus kita lihat contoh yang kedua, Filipus di Samaria. Ya, bagaimana murid-murid Tuhan mulai memberitakan Injil. Salah satunya adalah Filipus ketika memberitakan Injil di Samaria. Ya, di Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-5 sampai ke-7, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga yang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, rekan-rekan pengurus dan semua para pengerja, ya, di sini bagaimana Filipus dia mempraktekkan dunamis, kuasa yang diterima, ya, ketika dia mulai melayani, ketika dia memberitakan Injil. Jadi sebenarnya jemaat yang Tuhan kasih, ketika kita mulai belajar melangkah, ya, dan kita bertemu dengan jiwa-jiwa, dan ketika kita berdoa, di sana bagiannya Tuhan menyatakan kuasanya, ya, sebagaimana daripada Filipus, demikian juga banyak terjadi roh-roh jahat, ya, orang yang terikat semua dilepaskan, yang sakit disembuhkan, ya. Kita belajar, mari, ya, sekali lagi pesan daripada ibadah kenaikan Tuhan Yesus saat ini, kalau pisau itu perlu ditajam, pisau itu perlu diasah kembali. Ya, kita belajar. Ya, saya dan semua kita belajar. Karena kalau kita tidak pernah belajar untuk mempraktekkan, kita tidak pernah akan mengalami. Termasuk diri kita sendiri pribadi. Ya, supaya bagaimana semua mengalami dunamis yang daripada Tuhan. Ya, mungkin kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan, kita mengalami segala mungkin kesehatan yang terganggu, kita mengalami masalah mungkin dalam usaha, dalam pekerjaan, kita mengalami masalah apapun, ya. Kita belajar untuk melatih dan menggunakan akan dunamis yang Tuhan berikan, termasuk ketika kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, ya. Kita belajar mempraktekkan dan menggunakan akan dunamis ini. Nah, untuk yang terakhir ini, bagaimana dunamis ini bisa terjadi baik buat diri kita secara pribadi, ya, maupun menjadi berkat buat yang lain.
Lukas 8 ayat yang 46, kita ketahui di sana ada seorang perempuan yang sakit sudah 12 tahun, pendarahan, sudah habis biaya ke dokter ini, ke dokter itu, atau tabib ke sini, ke tabib ke sana, tidak sembuh dan tidak pulih. Dan ketika perempuan ini mendengar bahwa Yesus akan datang ke daerah di sana, ya, perempuan ini akhirnya dengan susah payah dia memasuki kerumunan orang-orang itu yang begitu banyak itu untuk sampai akhirnya mendekati akan Tuhan Yesus. Di Lukas 8 ayat yang 46 di sini dikatakan, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa, ini yang Tuhan Yesus katakan, ada kuasa keluar dari diriku. Kalau di dalam bahasa Yunani aslinya disebut ada dunamis yang keluar dari diriku. Ya, jemaat yang Tuhan kasihi, di sini hal yang luar biasa. Jadi betul dunamis ini bisa keluar. Kuasa ini bisa keluar. Ya, kuasa apa? Kuasa menyembuhkan, kuasa mujizat ini. Kuasa melepaskan, kuasa melegakan, kuasa membebaskan. Ini tuh bisa keluar menjadi berkat buat di sekitarnya. Ya. Jadi hal penting kita belajar tentang dunamis, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima dunamis. Maksudnya apa? Ini yang Tuhan mau. Jemaat yang Tuhan kasihi, Tuhan mau, dan Tuhan mau kita dipakai olehnya menjadi bejananya, mengalirkan air dunamis, air yang penuh kuasa, air kehidupan ini mengalir di mana kita berada, sehingga di mana kita hadir, di sana selalu terjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang diberkati, sesuatu yang menjadi yang buruk menjadi baik. Amin. Ya. Jadi inilah menjadi pesan buat kita semua di akhir daripada renungan firman Tuhan, untuk kita memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus, ya. Bagaimana seorang perempuan ini dia bisa mendapatkan dunamis. Kita perhatikan, ya, bagaimana banyak kerumunan orang. Mungkin kalau orang sedang sakit udah berdesak-desakan udah, ya. Tapi di sini sebuah sikap, apapun kondisi kita dan masalah kita, ya, jangan pernah kita menyerah. Tetap kita belajar untuk terus mencari Tuhan, untuk terus kita mendekati Tuhan, ya, sampai kita bisa menjamah ujung jubahnya. Karena perempuan ini berkata, asalku jamah ujung jubahnya saja. Perempuan ini luar biasa memiliki sebuah iman. Asalku jamah, nggak perlu ditumpang tangan, nggak perlu dilakukan hal yang lain. Perempuan ini berkata, asalku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Jemaat yang Tuhan kasih, yuk, semua kita punya masalah masing-masing. Kita punya pergumulan masing-masing. Kita punya beban masing-masing. Tapi percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah akan mengecewakan kita. Ya, kita datang kepada Tuhan yang adalah sumber dunamis itu. Kita datang kepada Yesus yang adalah sumber dunamis itu. Dan kita percaya, ketika kita datang menghampirinya, kita akan mendapatkan kuasa itu yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang menyegarkan, yang memberikan kekuatan baru, semangat yang baru. Ya, dunamis itu akan bekerja di dalam diri kita. Dan kehidupan kita juga bisa menjadi berkat buat yang lain. Puji Tuhan, jemaat yang Tuhan kasih. Akhirnya pada saat ini, apa yang Tuhan mau di dalam diri kita, ya, di dalam kita ibadah di kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini, kita menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Ya, kita persiapkan diri kita. Yang pertama, ya, jangan lupa exousia, ya, wewenang yang Tuhan berikan, baik wewenang di surga dan di bumi, itu Tuhan Yesus sudah terima. Dan sekarang exousia yang Tuhan terima di surga dan di bumi ini, exousia atau otoritas ini Yesus berikan kepada kita. Wewenang ini diberikan kepada kita. Matius, ya, 28 ayat 19-20, pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Ya, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang kuajarkan kepadamu. Ya. Dan yang kedua yang penting, Tuhan Yesus katakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Artinya,
Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan akan memberikan penolong. Tuhan akan memberikan penghibur itu. Dia adalah Roh Kudus, ya, yang adalah sumber daripada dunamis itu, ya. Dan ketika kita membuka hati kita, percayalah, Tuhan akan melengkapi kita ketika kita menerima eksosia, wewenang, otoritas daripada Tuhan untuk melayani Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa. Maka akan ada tanda-tanda yang menyertai, ya, ketika kita belajar untuk mau menjadi berkat memberitakan Injil. Puji Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi, tetap semangat pada saat ini. Dan akhirnya saya akan bacakan untuk penutup di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Disaksikan oleh mereka. Jadi banyak saksi yang melihat, ya. Jadi benar-benar Yesus itu betul-betul bangkit lagi. Dia betul-betul hidup. Naik, ya, disaksikan. Kalau nanti dibaca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6, di sana jelas dikatakan kurang lebih ada 500 orang yang melihat dan menyaksikan. Wow, 500 orang menjadi saksi, itu luar biasa, ya. Di dalam sebuah pengadilan ada 2 saksi saja, itu sudah sah. Ini ada 500 orang, ya. Makanya mau ditutup-tutupi tentang kebangkitan Tuhan Yesus, itu tidak bisa, ya. Kebohongan tetap kebohongan, dan kebenaran ada tetap kebenaran, kebenaran pasti dimunculkan, ya. Luar biasa, 500 saksi. Dan ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali. Akan datang kembali." Ini good news. Ini kabar baik. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jemaat yang Tuhan kasihi, semangat. Cepat atau lambat, Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Dengan cara yang sama. Di mana? Di Bukit Zaitun, ya. Akan mendarat di Bukit Zaitun. Seperti dia naik di Bukit Zaitun itu. Nanti dia pun akan turun, akan datang kembali di Bukit Zaitun. Bersama dengan siapa? Bersama dengan setiap orang-orang kudusnya. Orang-orang pilihannya yang setia sampai pada akhir. Yang melakukan eksosia daripada Tuhan Yesus dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan semua Tuhan lengkapi dengan dunamis, kuasa yang Tuhan berikan. Sehingga setiap kita lakukan, selalu kita mendapatkan berkat dan kemenangan dimanapun kita berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Di penghujung ibadah ini kami mengucap syukur apa yang menjadi pesan daripada Engkau, bahwa kami Tuhan bersyukur, kami dipercaya oleh Engkau Tuhan. Kami telah dipilih oleh Engkau Tuhan, untuk kami menjadi bagian di dalam rencana-Mu dan rancangan-Mu. Untuk kami masuk di dalam barisan-Mu Tuhan. Untuk kami sebagaimana Tuhan Yesus telah menerima eksosia, wewenang, otoritas di surga dan di bumi. Menerima otoritas yang tertinggi di surga dan di bumi. Dan Kau telah memberikannya kepada kami Tuhan. Dipercayakan kepada kami. Ajarkan kepada kami Tuhan. Untuk kami menghargai kepercayaan ini. Untuk kami melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Beri kami semua kekuatan. Beri kami semua Tuhan dunamis Tuhan. Biarlah Roh Kudus urapi kami. Jamah kami. Mampukan setiap kami semua Tuhan. Untuk membawa kabar sukacita bagi setiap jiwa-jiwa. Dan kami percaya ketika kami melangkah ini Tuhan. Maka Kau akan menyertai dengan tanda-tanda dan mujizat di dalam kehidupan kami. Mulailah berkati Tuhan. Dunamis ini melangkah Tuhan. Menjadi berkat buat keluarga kami. Buat tempat di mana kami bekerja, kami usaha Tuhan. Tempat di mana kami mungkin studi Tuhan. Tempat kami melakukan segala perkara Tuhan dalam kehidupan ini. Terlebih di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan Bapa. Kami ucap syukur bahwa Immanuel, Tuhan Yesus menyertai dengan kuasa dan tanda-tanda dan mujizat Tuhan. Oleh Roh Kudus-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Biarlah pada saat ini, mari jemaat yang Tuhan kasih, apapun kondisi dan keadaanmu, percayalah bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan menyatakan akan dunamisnya, kuasanya, oleh Roh Kudusnya, boleh memberkati akan setiap kita semua. Menolong, menghibur, memberikan kekuatan, jalan keluar, dan kemenangan. Mari angkat tangan kita,
pada saat ini. Bapa, Engkau lihatlah setiap tangan-tangan kami yang terangkat, yang sungguh haus dan rindu akan Engkau, dan yang percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang telah mati, bangkit pada hari ketiga, dan telah naik ke surga di hari yang ke-40 Tuhan. Kami mengucap syukur, dan Kau menjanjikan Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan ya Bapa, memberikan kekuatan, memberikan dinamis Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu umat Tuhan, percayalah, melangkahlah oleh kuasa dinamis yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu, dan percayalah bahwa kemenangan Tuhan akan berikan. Perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia, dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita sambut, katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.